Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pelajaran sejarah Indonesia. Anak-anak kelas 10 IPA dan IPS, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara yang termasuk dalam bab 2. Nah, bersama Ibu Mariana Kusaryanti, kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan praaksara? Praaksara itu memiliki 3 arti atau bukan 3 arti, memiliki 3 istilah yang berbeda. Yang pertama adalah praaksara, kemudian nileka, dan prehistorik. Sebetulnya 3 pengertian ini, 3 kata ini memiliki arti yang sama. Praaksara itu pra sebelum aksara mengenal tulisan. Begitu juga dengan nileka. Nir itu tidak ada. Leka itu tulisan. Kemudian prehistorik. Pre sebelum. Histori sama dengan sejarah. Jadi sebetulnya praaksara sama dengan nileka sama dengan prehistori. Sama-sama menyebutkan istilah yang menjelaskan bahwa masa atau kala di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian, zaman praaksara itu sebetulnya dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan geologi, nanti geologi itu berdasarkan pembagian masa praaksara, tapi sudut pandangnya adalah yang dikaji adalah lapisan umur bumi. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesozoikum. Yang ketiga zaman Paleozoikum. Dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Nah, Arkeozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, dan Neozoikum itu adalah pembagian masa praaksara dari geologi, sudut pandang geologi berdasarkan kajian umur lapisan tanah bumi. Jadi nanti ada perbedaan. Kalau belakangnya mudahnya, gampangnya, yang belakangnya kum itu berarti praaksara dari sudut pandang geologi. Biasanya ini dikaji dalam pelajaran geografi. Nah, kemudian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Nah, ini adalah sudut pandang sejarah. Berdasarkan arkeologi itu membagi zaman sebelum mengenal tulisan berdasarkan teknologi yang dikuasai oleh manusia purba. Nah, ini yang kita pelajari. Praaksara berdasarkan sudut pandang arkeologi atau berdasarkan penguasaan teknologinya itu dibagi menjadi 5. Atau secara umum dibagi menjadi 2, tapi 2 itu adalah zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Jadi, Paleo, Meso, Neo, Mega itu termasuk dalam zaman batu. Sedangkan zaman logam itu nama lainnya adalah zaman perundagian atau zaman undagi. Zaman batu yang terdiri dari 4 masa ini, kenapa dinamakan zaman batu? Karena peralatannya mayoritas terbuat dari batu. Sedangkan zaman perundagian atau zaman logam, peralatannya sudah terbuat dari logam. Baik itu perunggu, kemudian tembaga maupun besi. Meskipun ya peralatan dari batu tetap digunakan, jadi tidak ditinggalkan. Nah, tadi kita membahas tentang praaksara. Kemudian kita membahas praaksara pasti kaitannya dengan manusia purba. Sebetulnya manusia purba itu apa? Manusia purba adalah prehistoric people atau orang-orang yang hidup pada masa prasejarah. Jadi manusia yang hidup pada masa sebelum mengenal tulisan. Nah,
Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, mereka hidup pada periode 4 juta tahun yang lalu. Kemudian, volume otaknya itu lebih kecil apabila dibandingkan dengan volume otak manusia modern. Nah, volume otak manusia prasejarah itu kisaran antara 300 sampai dengan 1300 cc. Jauh lebih kecil dibandingkan volume otak manusia modern yaitu 1300 lebih. Kemudian mereka hidup berkelompok. Nah, nanti hidup berkelompok itu tidak serta-merta terjadi tiba-tiba, tapi ada tahapannya. Kelompoknya kecil, kemudian berubah menjadi kelompok besar. Nah, kelompok kecil itu apa? Kelompok kecil itu adalah keluarga inti yang terdiri dari ibu, anak, dan ibu, suami, dan anak. Nah, nanti berkembang menjadi kelompok besar. Kemudian, manusia prasejarah, mereka pada awalnya hanya mengambil makanan yang ada di alam saja dan belum mengenal seni bercocok tanam atau food gathering dan food gathering, belum food producing, nanti berkembang menjadi food producing. Kemudian, peralatannya masih sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana ini, pada awalnya manusia prasejarah itu hanya menggunakan apa yang ada di alam. Contohnya adalah kenapa disebut sebagai kapak genggam. Karena kapak itu tidak berbentuk kapak sebetulnya, tapi berbentuk bulatan batu yang besarnya satu genggaman manusia purba. Dan itu hanya diambil dari alam, kemudian dipakai untuk melempar dan memburu hewan buruan. Makanya disebut sebagai kapak genggam karena lebarnya, besarnya sebesar genggaman manusia purba. Kemudian, kalau bicara tentang manusia purba, pasti berkaitan dengan penelitinya. Bagaimana manusia modern kita bisa mengenal manusia purba? Pasti ada jasa dari penelitinya. Yang pertama adalah Eugene de Bois. Eugene de Bois adalah peneliti dari Belanda. Sebetulnya Eugene de Bois itu profesinya adalah seorang dokter, tapi cenderung lebih concern pada bidang arkeologi. Makanya dia meninggalkan profesi awalnya sebagai dokter, kemudian hijrah ke Indonesia dan meneliti manusia purba. Pada tahun 1890, tepatnya di dekat desa Trinil di Jawa Timur, Eugene de Bois menemukan fosil tengkorak yang dinamakan Pithecanthropus erectus atau manusia kera. Pithecanthropus erectus. Kemudian yang kedua adalah Terhard Oppenot. Kedua-duanya ini adalah orang Belanda juga. Nah, Terhard dan Oppenot dan von Koningswald bersama-sama mengadakan sebuah penelitian dengan melakukan ekskavasi di daerah Ngandong, yaitu di daerah Blora, dengan menemukan hasilnya yaitu 14 fosil manusia purba, jenisnya adalah Homo soloensis atau manusia cerdas dari Solo. Kenapa dinamakan Soloensis? Karena ditemukan di sepanjang Bengawan Solo. Nah, sedangkan von Koningswald menemukan fosil berupa rahang bawah besar yang dinamakan Meganthropus paleojavanicus yang diduga sama dengan Homo mojokertensis. Jadi Meganthropus paleojavanicus itu sebetulnya dikatakan mirip dengan Homo mojokertensis. Kemudian peneliti manusia purba berikutnya adalah Cokro Handoyo dan Dujif. Cokro Handoyo dan Dujif itu melakukan kolaborasi, melakukan penelitian di daerah Pening di Mojokerto, Jawa Timur, dan di daerah Sangiran, Surakarta, yang hasilnya adalah menemukan dua fosil dari lapisan tanah yang berjenis Homo mojokertensis. Nah, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus.
Artinya, mega itu besar, tropus itu manusia kera, Paleojavanicus itu adalah berasal dari daerah Jawa. Jadi kalau diartikan Meganthropus paleojavanicus itu adalah manusia besar yang ditemukan di daerah Jawa. Ditemukan di Sangiran oleh von Koningswald berupa fosil rahang bawah. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu disebut sebagai fosil manusia purba tertua di Jawa. Jadi kalau ada pertanyaan, jenis manusia purba tertua itu apa? Jawabannya adalah Meganthropus paleojavanicus. Berikutnya adalah Homo sapien. Sebelum ke Homo sapien adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu adalah manusia kera. Jadi urutannya adalah Meganthropus, Pithecanthropus. Ditemukan di Trinil, Ngawi, Jawa Timur, Pening, Jawa Timur, Sangiran, Jawa Tengah, Kedung Brubus, Sambung Macan, dan Ngandong. Ditemukan oleh von Richthofen dan diserahkan ke Eugene. Kemudian berikutnya adalah Homo sapien. Homo sapien adalah jenis manusia purba yang lebih cerdas. Jenis manusia purba ini memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan manusia sekarang, makanya disebut sebagai manusia cerdas. Sapiens itu artinya cerdas. Nah, salah satu Homo sapien itu adalah Homo mojokertensis. Nah, jenis manusia Pithecanthropus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus. Artinya apa? Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera tapi sudah berdiri tegak. Nah, Pithecanthropus erectus itu disebut sebagai missing link. Missing link dari apa? Dari Homo dengan manusia jenis Pithecanthropus. Jadi peralihan antara manusia kera dengan Homo itu terletak pada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus erectus itu disebutkan dalam teori evolusi dari Charles Darwin. Kenapa? Karena Pithecanthropus tadi, the missing link, yang menghubungkan atau yang menghilangkan atau memutuskan alur dari Pithecanthropus dan berubah menjadi Homo. Itu adalah Pithecanthropus erectus. Kemudian Pithecanthropus mojokertensis. Artinya adalah manusia kera yang ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Begitu juga dengan Pithecanthropus sulensis, manusia kera yang ditemukan di daerah Solo, ditemukan oleh von Koningswald dan Weinderich. Kemudian, kalau manusia purba jenis Homo, yang pertama adalah Homo soloensis, manusia cerdas yang ditemukan di daerah Solo, Jawa Tengah. Ditemukan oleh von Koningswald dan Weinderich. Cirinya adalah bipedal. Bipedal itu apa? Bipedal itu sudah berdiri dan berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Jadi tidak lagi ditopang oleh tangannya, tidak lagi membungkuk. Artinya, kalau sudah bipedal, mereka manusia purba itu sudah berdiri tegak dan berjalan layaknya manusia modern. Itu yang dimaksud dengan bipedal. Kemudian volume otaknya hampir mendekati manusia sekarang, yaitu 1000 sampai dengan 1300 dengan tingginya 130 sampai dengan 210 cm. Kemudian berikutnya adalah Homo wajakensis. Artinya manusia cerdas yang ditemukan di daerah Wajak. Ditemukan oleh Eugene de Bois. Hidup pada sekitaran tahun 40.000 sampai dengan 2.000 tahun yang silam. Kemudian berikutnya adalah Homo floresiensis. Nah, ini adalah Homo yang paling unik. Kenapa dinamakan unik? Karena
hanya ditemukan di daerah Flores. Homo floresiensis disebut sebagai manusia kerdil juga. Ditemukan di daerah Liang Buang, di daerah Flores. Disebut sebagai manusia kerdil, kenapa? Karena mereka tingginya itu tidak lebih dari 1 meter. Tapi mereka sudah bipedal. Badannya juga sudah tegap. Kemudian nih, volume otaknya kecil sekali, yaitu 417 cc. Nah, dari ciri-ciri ini kita bisa menyebutkan bahwa Homo floresiensis itu dikatakan sebagai manusia purba yang beda dibandingkan manusia purba lainnya yang ditemukan di daerah Indonesia. Kenapa? Karena tingginya tadi. Tingginya tidak ada yang lebih dari 1 meter. Jadi memang kerdil dan hanya ditemukan di daerah Flores. Makanya disebut sebagai manusia kerdil dari Flores karena hanya ditemukan di daerah Flores. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk bab 2. Ini baru yang bagian pertama. Nanti bab 2 karena banyak, kita bagi menjadi beberapa bagian. Silakan dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.